Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warda Izati Agustining Tias dengan NPM A1F020034 dari Prodi Pendidikan Kimia kelas B. Kali ini saya akan melakukan percobaan dengan judul gerak melingkar. Tujuan dilakukannya praktikum kali ini adalah yang pertama, memiliki keterampilan dalam melakukan percobaan gerak melingkar. Yang kedua, mengidentifikasi besaran-besaran pada gerak melingkar. Yang ketiga, menemukan hubungan antar besaran pada gerak melingkar. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini adalah yang pertama, penggaris 30 cm. Yang kedua, tali dengan diameter 2,5 mm dan panjang 50 cm. Yang ketiga, pena yang sudah dibuka kedua tutupnya. Selanjutnya, beban dengan masing-masing berat. Yang pertama 50 gram, yang kedua 100 gram, dan yang ketiga 200 gram. Selanjutnya, penjepit kertas, dan yang terakhir stopwatch. Langkah pertama pada percobaan kali ini adalah masukkan tali nilon ke dalam tabung pena. Langkah yang kedua, ikat beban seberat 50 gram di bagian tali yang bawah sebagai beban tetap. Kemudian, ikat beban seberat 100 gram sebagai beban putar. Langkah pertama pada percobaan kali ini adalah masukkan tali nilon ke dalam tabung pena. Langkah yang kedua, ikat beban seberat 50 gram di bagian tali yang bawah sebagai beban tetap. Langkah selanjutnya, ukur panjang tali dari beban putar hingga ujung tabung pena. Setelah panjang tali diukur sepanjang 30 cm, jepit bagian bawah tali di dekat tabung pena. Selanjutnya, hidupkan stopwatch lalu putar beban putar sebanyak 10 kali secara horizontal. Setelah didapatkan hasil putaran sebanyak 10 kali, stopwatch dimatikan. Percobaan selanjutnya, beban putar yang dipakai beratnya 200 gram. Gerak suatu benda yang membentuk lingkaran berupa lingkaran yang mengelilingi suatu titik tetap. Agar suatu benda dapat bergerak melingkar, ia membutuhkan adanya gaya yang selalu membelokkannya menuju pusat lintasan lingkaran. Gaya ini dinamakan gaya sentripetal.
Suatu gerak melingkar beraturan dapat dikatakan sebagai suatu gerak dipercepat beraturan. Mengingat perlu adanya suatu percepatan yang besarnya tetap dengan arah yang berubah, yang selalu mengubah arah gerak benda agar menempuh lintasan berbentuk lingkaran. Suatu gerak melingkar dipengaruhi oleh waktu yang didapatkan setelah dilakukannya pemutaran pada suatu benda, periode, kecepatan sudut, dan kecepatan linier. Suatu kecepatan sudut pada gerak melingkar dipengaruhi oleh periode, karena semakin besar periode yang digunakan pada suatu gerak melingkar, maka kecepatan sudut yang akan dihasilkan akan semakin kecil. Dapat dibuktikan dengan formula kecepatan sudut pada suatu gerak melingkar, yaitu omega sama dengan 2V per T, di mana T adalah periode yang digunakan pada gerak melingkar. Berikut ini adalah grafik hubungan antara periode dan kecepatan sudut pada suatu gerak melingkar. Ini adalah grafik hubungan antara periode dan kecepatan sudut pada tabel pengamatan 5.1, 5.2, dan 5.3. Jadi, dapat kita ketahui pada grafik tersebut hubungan antara periode dan kecepatan sudut pada suatu gerak melingkar adalah berbanding terbalik. Selanjutnya, hubungan besaran yang mempengaruhi kecepatan linier adalah misalkan sebuah benda melakukan gerak melingkar beraturan dengan arah gerak berlawanan arah jarum jam dan berawal dari titik A. Selang waktu yang dibutuhkan benda untuk menempuh satu putaran adalah T atau periode. Pada satu putaran, benda telah menempuh lintasan linier sepanjang satu keliling lingkaran atau 2VR, dengan R adalah jarak benda dengan pusat lingkaran atau jari-jari lingkaran. Kecepatan linier atau V merupakan hasil bagi dari panjang lintasan linier yang ditempuh benda dengan selang waktu tempuhnya. Maka, semakin besar kecepatan sudut yang terjadi, akan semakin kecil kecepatan liniernya. Dengan formula kecepatan linier adalah V sama dengan omega dikali R, di mana omega adalah kecepatan sudut dan R adalah jari-jari. Berikut ini adalah grafik hubungan besaran yang mempengaruhi kecepatan linier pada suatu gerak melingkar. Pada grafik hubungan antara periode dan kecepatan linier, bentuk kurvanya adalah linier turun, sehingga kecepatan pada benda semakin lama semakin menurun, karena ini merupakan gerak melingkar berubah beraturan diperlambat. Karena jari-jari pada suatu percobaan gerak melingkar besarnya adalah tetap, maka bentuk kurva pada grafik hubungan antara jari-jari dengan kecepatan linier adalah lurus horizontal sejajar dengan sumbu Y. Baiklah, dari praktikum gerak melingkar yang telah kita lakukan kali ini, dapat kita simpulkan bahwa besaran-besaran pada suatu gerak melingkar adalah yang pertama, periode yang dilambangkan dengan T besar, yang kedua, kecepatan sudut yang dilambangkan dengan omega, dan yang ketiga, kecepatan linier yang dilambangkan dengan V. Hubungan antar besaran pada suatu gerak melingkar adalah yang pertama, pada periode, semakin banyaknya putaran yang terjadi pada gerak melingkar, maka akan semakin kecil periode yang didapatkan. Selanjutnya, pada kecepatan sudut, semakin kecil periode yang digunakan, maka akan semakin besar kecepatan sudut yang dihasilkan. Selanjutnya, pada kecepatan linier, semakin besar kecepatan sudut yang digunakan, maka akan semakin kecil kecepatan linier yang didapatkan. Baiklah, demikianlah video praktikum gerak melingkar yang telah saya lakukan. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.